Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan presentasikan mengenai perbandingan aliran-aliran, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia dan kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Fikri Amruddin, Muhammad Naufal Abid, dan Nuria Faraj Saljinan. Berikut materinya. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang berbicara rasional. Mereka berpendapat bahwasanya perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Namun ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk, karena Ia mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan dan dikatakan bahwa Tuhan tidaklah berbuat zalim. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan landasan oleh aliran Mu'tazilah ini yaitu surat Al-Anbiya ayat 23 yang artinya dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi merekalah yang ditanyai. Qadhi Abdul Al-Jabbar, seorang tokoh Mu'tazilah, mengatakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Tuhan hanya berbuat baik dan yang maha suci dari perbuatan buruk. Dasar pemikiran tersebut serta konsep keadilan Tuhan yang berjalan sejajar dengan paham adanya batasan-batasan bagi kekuasaan dan kehendak Tuhan mendorong kelompok Mu'tazilah untuk berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban terhadap manusia. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat disimpulkan dalam satu hal, yaitu kewajiban terhadap manusia. Paham kewajiban Tuhan berbuat baik, bahkan yang terbaik. Mengkonsekuensikan aliran Mu'tazilah memunculkan paham kewajiban Allah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Memberikan beban di luar kemampuan manusia adalah bertentangan dengan paham berbuat baik dan terbaik. Hal ini bertentangan dengan paham mereka tentang keadilan Tuhan. Tuhan akan bersifat tidak adil kalau Ia memberi beban yang terlalu berat kepada hambanya atau manusia. Yang kedua, kewajiban mengirimkan Rasul serta kewajiban menepati janji dan ancaman. Selanjutnya yaitu aliran Al-Asy'ariyah. Mereka berpendapat bahwa Tuhan dibuat sekehendaknya terhadap makhluk. Hal ini berarti Asy'ariyah menolak paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki kewajiban untuk berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Al-Asy'ariyah menolak paham tersebut dikarenakan dinilai bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya perbuatan-perbuatan Tuhan itu bersifat jaiz atau boleh, dan tidak satu pun darinya yang bersifat wajib. Karenanya Tuhan tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap makhluknya. Aliran Asy'ariyah ini menerima paham pemberian beban di luar kemampuan manusia karena perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan dan diwujudkan dengan daya Tuhan bukan dengan daya manusia. Al-Asy'ari juga menolak pengiriman Rasul sebagai kewajiban Tuhan karena hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap makhluknya. Begitupun terkait dengan kewajiban Tuhan untuk menepati janji dan menjalankan ancamannya yang ada di nas Al-Quran dan hadis. Karenanya, menurut mereka, Tuhan memiliki kehendak sendiri untuk melakukan perbuatan apa yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya yaitu menurut Al-Maturidiyah. Maturidiyah sendiri memiliki perbedaan pendapat antara Maturidiyah Samarkand dan Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand memberikan batasan pada kekuasaan dan kehendak Tuhan dengan berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya menyangkut perihal hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, Tuhan memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal yang baik bagi manusia. Maturidiyah Samarkand juga berpendapat bahwa pengiriman Rasul kepada manusia bukanlah kewajiban bagi Tuhan. Sementara itu, Maturidiyah Bukhara memiliki paham yang sama dengan aliran Asy'ariyah, di mana Tuhan tidak memiliki kewajiban terhadap manusia. Menurut aliran ini, pengiriman Rasul hanya bersifat mungkin, namun bukan merupakan kewajiban Tuhan.
Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa Tuhan pasti menepati janji-janji, seperti memberikan balasan surga bagi yang berbuat baik dan memberi siksa kepada mereka yang berbuat jahat, sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis. Adapun mengenai pemberian beban kepada manusia, itu di luar kemampuannya. Maturidiyah menerima paham Asy'ariyah. Al-Basdawi mengatakan bahwa Tuhan tidaklah mustahil meletakkan kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dipikulnya atas diri manusia. Sementara aliran Maturidiyah Samarkand menolak apa yang disampaikan oleh aliran Asy'ariyah, dikarenakan Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan tidak membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban yang di luar batas kemampuannya. Pemberian beban yang di luar kemampuan ini memang sesuai dengan paham aliran Samarkand yang menyatakan bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya dan bukan Tuhan. Saya Muhammad Nofal Adid. Saya meneruskan penjelasan dari presentasi sebelumnya. Menurut aliran Jabariyah, ada perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat dalam masalah pembuatan manusia. Jabariyah ekstrim moderat dalam pembuatan manusia. Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, apabila seseorang mencuri, perbuatan itu bukan terjadi atas kehendak sendiri, melainkan timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan kasab acquisition. B. Menurut aliran Qadariyah menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan-kejahatan yang telah diperbuatnya. C. Menurut aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut paham Qadariyah atau free will. Menurut Al-Juba dan Abdul Al-Jabbar, manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia yang berbuat baik dan buruk, kepatuhan dan ketaatan seseorang kepada Tuhan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Daya al-istita'ah untuk mewujudkan kehendak tersebut ada dalam diri manusia. Sebelum ada perbuatan manusia, bukan diciptakan Tuhan pada manusia, melainkan manusia yang mewujudkan perbuatan. D. Menurut aliran Asy'ariyah dalam paham Asy'ari, manusia ditetapkan pada posisi lemah. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak mempunyai pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran Asy'ariyah lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada paham Mu'tazilah untuk menjelaskan dasar pijakannya. Asy'ariyah menggunakan teori al-kasb acquisition peroleh. Teori al-kasb Asy'ari dapat dalam menjelaskan sesuatu dengan daya yang diciptakan. Dengan demikian menjadi perolehan bagi mukatasib yang memperoleh kasab, sehingga perbuatan itu timbul sebagai konsekuensi dari teori kasab ini. Manusia kehilangan keaktifan sehingga bersikap pasif dalam perbuatan-perbuatannya. Menurut aliran Maturidiyah, terdapat perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dengan Maturidiyah Bukhara. Jika yang pertama lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, yang kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah, kehendak dan daya berbuat pada diri manusia. Menurut Maturidiyah, Samarkand adalah kehendak dan daya
manusia dalam arti kata sebenarnya, dan bukan dalam arti kiasan. Maturidiyah Bukhara dalam banyak hal sependapat dengan Maturidiyah Samarkand. Hanya untuk perwujudan perbuatan perlu ada dua daya. Manusia tidak dapat mencipta, dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah Tuhan ciptakan baginya. Bisa dilanjut kepada pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yakni mengenai perbandingan beberapa aliran teologi Islam terkait kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Nah, adapun yang pertama itu menurut aliran Mu'tazilah, bahwasanya kaum Mu'tazilah ini memandang bahwa Allah itu tidak berkuasa secara mutlak, dalam artian bahwa kemutlakan kekuasaan Allah itu dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah itu sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauannya sendiri. Nah, aliran ini sepakat bahwa manusia itu mampu menciptakan perbuatannya masing-masing, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Adapun Wasil bin Atha, beliau juga berpendapat bahwa manusia itu bebas dalam melakukan perbuatannya tanpa tidak ada paksaan dari Allah. Dengan demikian, keadilan itu dapat terwujud. Nah, faham ini maksudnya faham mengenai bahwa manusia itu mampu menciptakan perbuatannya sendiri, entah itu perbuatan baik maupun buruk. Itu didasari oleh faham mereka tentang keadilan Allah. Sebab mereka berpendapat bahwa tidak benar jika manusia itu diberi beban, akan tetapi kemudian dibatasi oleh kebebasannya atau tidak diberikan kemampuan untuk mewujudkan apa yang dibebankan kepadanya. Nah, mereka juga berpendapat bahwa Tuhan itu maha adil kalau manusia itu diberi kehendak untuk memilih perbuatan yang diinginkannya dan diberi kemampuan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, atas perbuatannya tersebut, maka Tuhan memberikan imbalan berupa pahala atau siksa sesuai apa yang diperbuat. Adapun yang kedua yakni menurut aliran Asy'ariyah. Nah, faham teologi dari aliran Asy'ariyah ini bertolak belakang dari faham aliran Mu'tazilah, yang mana aliran ini, aliran Asy'ariyah, berpendapat bahwa Allah mempunyai kekuasaan secara mutlak. Nah, dan tidak tunduk kepada siapapun, serta kekuasaan mutlak Allah ini tidak dibatasi oleh kebebasan manusia. Nah, hal ini dapat kita pahami dari pandangan kaum Asy'ariyah yang memahami bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak. Sebab sekiranya jika sesuatu itu terjadi di luar kehendak Allah, maka hal ini akan berarti bahwa Allah itu lemah dan juga lupa. Nah, sedangkan sifat lemah atau lupa itu merupakan sifat mustahil bagi Allah sebagai Tuhan semesta alam. Dengan demikian, Allah lah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk juga mengenai perbuatan manusia baik dan buruk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.